Selama COVID ini Tuhan punya rencana, waktu banyak diberi buat kita. Kita harus semakin intim sama Tuhan, semakin baca firman, semakin nyembah Tuhan, semakin banyak hal yang kita selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur kalau keadaan ini boleh terjadi. Tentunya di balik semua ini, Tuhan mempunyai rencana yang baik buat kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Mungkin saat ini Bapak Ibu di rumah sedang berdoa, sedang menangis, tidak ada beras di rumah. Sekarang hanya satu-satunya, kita hanya datang sama Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang peduli sama kita. Makanya jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Ayo sekarang datang kepada Tuhan, duduk di bawah kakinya Tuhan. Kalau ada salah kita minta ampun. Kalau saat ini kita dalam kekurangan, kita tanya sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Apa nanti hikmat Tuhan? Itu yang kita lakukan. Kalau kita dalam keadaan yang susah, kita selalu mengucap syukur, kita merasa bahwa Tuhan itu peduli, tidak pernah meninggalkan kita. Tentunya kita akan lewati dengan sukacita. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang
Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Rohmani dimanapun berada, kita tetap memuji Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati, kita sembah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Mari persiapkan hatimu, terima berkat Tuhan pada pagi hari ini, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu yang terbesar di hidup kami ya Tuhan. Kami boleh rasakan ya Bapa. Biarlah tetap Tuhan hati kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Thank you Lord.
Mari kita bersuka cita lebih lagi. Nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Thank you Jesus. Haleluya. Biarlah dia yang ditinggikan untuk selama-lamanya. Dia yang berkuasa. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada rajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Yes, tepuk tangan yang terbaik. Yesus, Yesus. Jika Engkau ada di dalam Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup bebaskanmu. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan anugerahnya buat setiap kita. Mari nikmati hadirannya di dalam hidupmu.
terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku, terima surga-Mu. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda,
mengucap syukur kepada Tuhan. Ubahkanku, Kami bersyukur Tuhan. Yesus. Haleluya. Kau yang terutama di hidup Sembah kami. Dia. Oh Lord. Ya Rabba-rabba-rabba, Serabo. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Menyembah Tuhan. Anugerah-Mu memelukku. Anugerah-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu pulihkanku. Anugerah-Mu bebaskanku. Bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu, anugerah-Mu layakkanku. Anugerah-Mu mengubahkan. Anugerah-Mu ubahkanku. Anugerah-Mu berkatiku. Anugerah-Mu layakkanku. Terima surga-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Anugerah-Mu yang melayakkan kami, anugerah-Mu juga yang mengubahkan kami. Kami bersyukur punya Allah yang hebat, yang dahsyat, yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk bulan yang baru ini. Kami bisa bersyukur apapun kondisi yang sedang kami alami hari ini, tapi kami mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan bisa menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Urapi setiap kami, urapi setiap orang yang akan mendengarkan ibadah online ini, biarlah mereka bisa menjadi pendengar yang baik, bisa menerima firman Tuhan dengan baik, sehingga mereka bisa menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar firman ini adalah sungguh-sungguh benar berasal dari hati-Mu, sehingga setiap yang mendengarkan bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami yang luar biasa, yang dahsyat, itu Tuhan kami Yesus Kristus yang siap menjadi pelaku firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Ya. Shalom buat seluruh jemaat GBI Rahmani ya. Kita sudah memasuki bulan yang baru di awal bulan Maret ini ya. Dan tentunya ada info terbaru, nanti kita akan mengadakan secara offline ya 14 Maret. Nanti suatu hal yang sangat baik. Meskipun kita tahu pandemi masih belum reda, tapi vaksin sudah mulai disalurkan ya, sudah hampir setengah rakyat penduduk Indonesia menerima vaksin, dan kita berdoa biarlah pandemi ini segera berlalu, kita semua bisa kembali ya kepada hari-hari seperti biasanya, walaupun tidak senormal sebelumnya, tetapi saya yakin apapun keadaannya kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya. Memasuki bulan yang baru ini saya mau mengajak kita semua belajar tentang membangun responsibility. Membangun responsibility ya. Apa sih responsibility? Responsibility itu adalah tanggung jawab. Ya, kalau bahasa Inggrisnya responsibility, bahasa Indonesianya tanggung jawab. Kenapa kita perlu tanggung jawab? Belajar tentang bertanggung jawab. Karena saya melihat juga banyak orang-orang, khususnya manusia di muka bumi ini ya, tentunya banyak yang kurang bertanggung jawab. Kita bisa lihat bagaimana kalau kita lihat berita, ada seorang anak ditelantarkan, dibuang, ya orang tuanya nggak tahu kemana gitu. Seakan-akan seperti orang tua ini, orang yang melahirkan ini tidak punya tanggung jawab gitu. Nah, kita harus punya tanggung jawab. Kita harus belajar bertanggung jawab. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab. Kenapa saya bilang demikian? Kita tahu bahwa semenjak manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah,
Sehingga yang tadinya Tuhan sudah mempersiapkan manusia untuk sudah direncanakan sesuatu yang baik, tetapi karena dosa kita semua menjadi meleset atau luncas gitu ya, meleset dari rencananya Tuhan. Sehingga hidup kita penuh dengan penderitaan, sakit penyakit, kekecewaan. Itu semua karena akibat dari dosa. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang mau menebus dosa kita semua. Supaya kita bisa didamaikan kembali dengan Allah dan kita bisa menerima berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Makanya kita jadi pribadi manusia, apalagi orang Kristen, kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Responsibility itu berasal dari kata response dan ability. Response itu adalah bagaimana kita menyikapi suatu keputusan yang kita ambil. Ability adalah skill atau kemampuan. Jadi kalau saya boleh pakai bahasa saya adalah kemampuan untuk merespon gitu ya. Dan banyak orang berpikir tanggung jawab itu sama dengan kewajiban. Sebenarnya itu adalah satu kesatuan dan itu adalah sesuatu yang berbeda sebenarnya. Kewajiban itu kalau kita baca menurut KBBI adalah sesuatu yang harus dikerjakan, jika tidak maka diberi sanksi. Tetapi kalau tanggung jawab adalah sikap kita menerima resiko dan dampak yang terjadi akibat keputusan atau tindakan yang kita lakukan. Jadi adalah tanggung jawab itu adalah respons kita, sikap kita. Ya. Dan kita setiap manusia sebenarnya ketika kita lahir di dunia, kita sudah memiliki tanggung jawab. Tetapi kita tidak sadar kalau kita punya tanggung jawab. Makanya orang tua kita yang mengajarkan kita bertanggung jawab. Makanya kalau seorang anak mempunyai tanggung jawab apa? Kita harus menghormati orang tua, ya kan? Mendengarkan nasihat orang tua. Sebenarnya itu adalah tanggung jawab seorang anak. Dan terkadang anak harus diajari supaya belajar bertanggung jawab. Sebagai orang dewasa atau orang tua kita, apalagi yang sudah menikah, mempunyai keluarga, kita bertanggung jawab untuk menafkahi, kalau saya sebagai kepala keluarga, menafkahi keluarga, mengasihi istri, merawat anak dan mendidik anak, ya enggak? Nah itu sebagai manusia. Tetapi kalau kita secara vertikal kepada Tuhan, apa sih tanggung jawab kepada Tuhan? Hah? Apa sih tanggung jawab kita kepada Tuhan? Tanggung jawab kita cuma satu, yaitu melakukan ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, tanggung jawab kita kepada Tuhan adalah kita melakukan ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Artinya apa? Kalau Tuhan bilang kamu ke sana, ya kita harus ke sana. Kalau Tuhan bilang kita diam, ya kita harus diam. Ya enggak? Tetapi banyak manusia melawan ketetapan Tuhan. Ya enggak? Ada yang saya pernah mendengar ya dari beberapa sosmed, orang sudah meninggal ya, didoain terus biar hidup lagi gitu ya. Alhasil tidak hidup-hidup gitu. Itu artinya melawan ketetapan Tuhan. Kalau kita harus meninggalkan, check out dari dunia ini, ya kita tidak bisa melawan ketetapan Tuhan. Itu sudah resiko yang harus kita terima. Jangan kira kita mengikut Tuhan itu jadi semuanya santai, semuanya jadi enak aja gitu. Kadang-kala Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita bukan karena mungkin kita salah atau apa, karena Tuhan izinkan supaya kita membuktikan bahwa kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan saya berdoa buat kita semua dalam masa pandemi, saya yakin kita semua pasti banyak mengalami hal-hal yang tidak baik. Apalagi sekarang lagi musim hujan ya, saya melihat begitu banyak jemaat yang mengalami kebanjiran. Kiranya saya berdoa biar diberikan kekuatan ya, yang sedang mengalami musibah kebanjiran. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Saya yakin segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Karena kita sebagai anaknya harus bisa bertanggung jawab. Kalau kita bertanggung jawab, artinya kita menerima semua apa yang Tuhan berikan kepada kita. Entah itu baik ataupun buruk. Tetapi kita sebagai manusia gak ada yang suka dalam hal yang buruk, betul gak? Kita semua suka sesuatu yang baik. Kita selalu berdoa sesuatu yang baik. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi suatu saat jika saudara ditemukan dalam keadaan sesuatu yang buruk yang mungkin di luar dari ekspektasi kita, saya berdoa supaya kita dikuatkan, kita akan menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab, tetap bisa bersyukur kepada Tuhan dan tidak kecewa kepada Tuhan. Ya, makanya di situ saya tulis ya dalam responsibility bahwa tanggung jawab itu adalah tahu dan melakukan apa yang Tuhan harapkan. Ya, kalau di slide-nya dibaca, tanggung jawab adalah tahu dan melakukan apa yang Tuhan harapkan. Itu dalam vertikal. Kalau secara horizontal, tahu apa yang orang lain harapkan dari kita
meskipun kita tidak senang melakukannya, gitu ya. Ada kata tidak senang melakukan. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, ya, kalau Tuhan perintahkan sesuatu dan kita tidak senang, kita harus tetap melakukannya. Karena itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ya. Saya jujur, saya tidak punya cita-cita mau jadi pendeta. Saya dulu pengen jadi dokter spesialis, melanjutkan. Tetapi ketika saya mengerti, saya menjalani kehidupan, ya, ternyata entah suatu kejadian, momentum, seperti ada waktunya Tuhan suruh perintahkan saya untuk menjadi seorang gembala. Saya harus melayani jemaat, saya harus melayani orang-orang di sekitar, dan juga saya harus bisa menjaga diri saya. Karena menjadi seorang gembala atau jadi pendeta itu tidak mudah. Kita pasti hidupnya akan dilihat orang gitu ya. Apalagi kalau kita punya salah sedikit aja langsung dihujat nanti sama netizen gitu. Ya enggak? Ya makanya itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus saya pegang gitu. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara hari ini sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anak Tuhan? Saya berdoa supaya kita merenungkan tentang membangun responsibility ini, supaya kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, ya. Nah, jadi di situ saya bilang tanggung jawab adalah tahu dan melakukan apa yang Tuhan harapkan meskipun kita tidak senang melakukannya. Di sini ada 3 hal yang mau saya bagikan secara cepat, ya. 3 hal yang membangun responsibility. Kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ternyata Tuhan sudah memberikan tanggung jawab kepada kita semua. Ternyata tanggung jawab kita adalah mengusahakan, ya. Ada kata mengusahakan dan memelihara. Kalau sekarang kita tidak mungkin mengusahakan dan memelihara Taman Eden, betul nggak? Tetapi kita mau mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi kalau saya boleh tarik kesimpulan dari Kejadian 2 ayat yang ke-15, bahwa tanggung jawab kita adalah mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Salah satunya adalah hidup kita sendiri, mungkin kehidupan orang-orang di sekitar kita, ya nggak? Kalau kita sudah berkeluarga, kita mengusahakan dan memelihara keluarga kita, ya. Sebagai seorang anak kita juga harus mengusahakan dan memelihara hubungan dengan keluarga kita, dengan orang tua, dengan kalau sudah berkeluarga ada mertua, ya enggak? Semuanya kita harus bisa memeliharanya. Nah, itu sebuah tanggung jawab. Dan Tuhan sangat senang kalau kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, ya. Untuk di sini ada 3 hal yang bisa membantu kita supaya kita membangun responsibility. Yang pertama supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab, kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Yang pertama jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Karena walaupun kita tahu kita punya tanggung jawab, kita melaksanakan ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan, tetapi tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukannya. Makanya kita harus sering mempunyai sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, tidak hanya sekedar melaksanakan rutinitas ibadah atau rutinitas agamawi saja, tetapi sikap hati kita akan menentukan bagaimana kita bisa melakukan tanggung jawab kita di dunia ini. Mengapa saya katakan demikian? Kita bisa melakukan rutinitas agamawi sebaik apapun, terlihat seperti orang yang saleh, yang baik, tetapi kalau sikap hati kita tidak benar, ya, kita tuh hanya menjadi orang yang munafik. Kita hanya mendustai Tuhan. Makanya kita harus bisa menjaga hati kita. Jangan sampai kita salah, jangan sampai kita gagal, ya, dalam hidup ini. Kita ternyata apa yang kita ekspektasikan tidak sesuai yang kita harapkan. Ya, kita sudah memberikan yang terbaik sama Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak suka. Kan bisa jadi gitu. Makanya kita sebagai anak Tuhan kita harus sering mengevaluasi diri. Ya, yang pertama jangan jauh dari Tuhan. Ada sebuah kisah yang sangat menarik dari Yunus. Ya, di mana Yunus ini disuruh pergi ke Niniwe, ya, disuruh untuk menyampaikan firman Tuhan supaya orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Dia malah kabur dari Tuhan, dia menjauh dari Tuhan. Kalau kita baca dalam Yunus 1 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Di situ ada kata jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis.
Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Saya tidak akan baca satu perikop, tetapi saya mau ceritakan secara singkat kenapa sih sampai Yunus pergi menjauh dari Tuhan gitu. Yang pertama, ternyata kalau kita baca secara detail, yang pertama Yunus itu merasa berdosa, ya. Dia disuruh Tuhan tetapi tidak mau melakukan. Tuhan suruh dia ke Niniwe, tetapi dia malah pergi ke Tarsis, ya. Mungkin dia merasa berdosa sama Tuhan. Ada sesuatu yang salah dalam dirinya gitu. Ada yang sesuatu yang salah dalam hidupnya, sehingga dia takut untuk bertemu dengan takut untuk bisa mengikuti Tuhan. Sehingga ketika dia kabur, kita tahu ceritanya bahwa setelah itu Yunus ditelan ikan paus, betul nggak? Dan pada akhirnya ujung-ujungnya Yunus pergi ke Niniwe juga, ya. Nah, jadi apa sih yang mau kita ambil? Yang pertama itu kalau kita merasa bersalah, kita terus-terus hidup dalam kesalahan gitu. Saya yakin kita semua pernah melakukan salah, betul nggak? Tetapi yang paling mengerikan adalah kita hidup dalam kesalahan. Kita terus merasa bersalah, kita terus merasa tidak layak. Memang kita tidak layak, tetapi ingat, Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Dia sudah mengampuni kita semua. Tuhan sudah menebus kita dari dosa. Seharusnya kita sudah lahir baru, kita menjadi orang yang benar-benar harus bisa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, walaupun terkadang kita merasa tidak layak, tetapi ingatlah, Tuhan selalu menganggap kita berharga. Jangan sampai karena kita hidup dalam kesalahan, hidup dalam penyesalan, sehingga kita jauh dari Tuhan. Ya. Yang kedua, kenapa Yunus jauh dari Tuhan? Ternyata Yunus kecewa. Nah, kecewa ya, tahu kecewa? Kecewa itu artinya apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan fakta atau ekspektasi. Ya. Kita maunya apa, ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Sama halnya dengan Yunus. Yunus sebenarnya dia ingin bangsa Niniwe, ketika dia pergi ke Niniwe, dia ingin bangsa Niniwe itu dilenyapkan. Kalau kita baca sejarah Israel bahwa Niniwe itu adalah musuh bebuyutannya Israel, gitu ya. Tetapi ketika Tuhan memberikan pengampunan kepada bangsa Niniwe, Yunus merasa kecewa. Dia merasa kenapa bangsa Niniwe malah diampuni, harusnya dimusnahkan saja gitu ya. Makanya Yunus tidak terima, dia kecewa sama Tuhan. Dia sempat kecewa sama Tuhan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa dia juga ke Tarsis? Ternyata dia ada daya tarik dunia. Kalau kita baca Tarsis itu adalah kota perdagangan, di situ adalah kota yang penuh dengan kalau bilang negara tuh negara yang maju gitu ya. Tarsis itu adalah kota yang maju. Jadi daya tarik dunia ya. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari ini ya. Kita semua bisa saja menjauh dari Tuhan karena ada daya tarik dunia ya. Mungkin apalagi dalam keadaan sekarang pandemi seperti ini, kita bisa mengakses apa saja ya, sesuatu dari internet, kita bisa melihat apa saja. Itu semua bisa menggoyangkan iman kita, bisa menghilangkan kekuatan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan itu juga bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Dan saya berdoa buat kita semua, jangan sampai kita menjadi orang yang terus merasa bersalah, terus kecewa, dan kita mudah tertarik dengan daya tarik dunia. Saya berdoa supaya kita dikuatkan, jangan sampai kita jauh dari Tuhan, tetap dekatkan diri dengan Tuhan, cari wajahnya Tuhan, ya. Walaupun dalam keadaan kondisi yang buruk sekalipun, jangan berprasangka buruk dengan Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ajaib, ya. Dia punya rencana yang indah yang sudah dipersiapkan buat kita semua. Yang kedua, untuk kita bisa membangun responsibility, menjadi orang yang bertanggung jawab, kita jangan suka menyalahkan, ya. Jangan suka menyalahkan. Berapa banyak dari kita kalau kita melakukan ada sesuatu hal yang salah, kita selalu mencari orang-orang yang disalahkan gitu. Apalagi ada orang yang tidak bersalah disalahkan gitu. Jadi kambing hitam, ya. Seperti halnya kita pernah waktu itu waktu dalam perjalanan bersama senior pastor ya, dulu supir kita nabrak gitu ya. Supir kita marah-marah gitu. Dia menyalahkan karenanya orangnya itu asal nyelonong aja gitu ya. Padahal sebenarnya saya lihat dia juga salah, supir saya juga salah gitu. Supirnya senior pastor, dia juga terlalu ngebut gitu ya. Dan itu langsung ribut gitu, nyala-nyalain. Si ini nih gara-gara si ini gitu. Padahal senior pastor sudah bilang udah nggak usah, udah biarin aja gitu. Tetapi supir kita ini masih ngotot mau nyala-nyalain orang gitu ya. Padahal dia juga salah sebenarnya sih, tapi saya nggak mau bilang karena dia lagi emosi kan nanti ribut. Nah,
Di situ adalah mentalitas yang sangat tidak baik, itu membuat kita menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kalau salah ya ngaku salah, ya enggak? Kalau benar ya ngaku benar gitu. Kalau kita menjadi orang yang tidak mau kalau kita tidak mau bertanggung jawab atas tindakan kita akan menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab ya. Makanya orang yang suka menyalahkan itu biasanya suka menghakimi. Orang yang suka menghakimi biasanya pikirannya suka negatif. Kembali lagi kepada pikiran ya. Jadi orang yang suka menghakimi pikirannya apa? Negatif ya. Jadi jangan sampai kita punya pikiran negatif, nanti kita jadi orang yang suka menghakimi. Ya, makanya Matius 7 ayat yang pertama sampai kelima dikatakan seperti ini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Di situ saya tulis bahwa pribadi yang bertanggung jawab itu selalu bisa mengevaluasi diri. Kalau kita punya pikiran negatif, kita selalu menyalahkan orang lain, kita selalu menyalahkan keadaan, kita selalu menyalahkan orang-orang di sekitar kita akan menjadi orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab akan selalu bisa menerima apapun yang dia lakukan, apapun yang dia terima, resikonya dia akan selalu bisa terima itu. Walaupun itu hal yang tidak menyenangkan gitu. Itu adalah orang yang bertanggung jawab. Dan apalagi kita sebagai seorang anak tidak bisa memilih untuk lahir di keluarga seperti apa. Banyak anak-anak muda yang menyalahkan orang tua karena orang tuanya tidak bisa menafkahi mungkin dalam kekurangan ekonomi. Terus sehingga anak itu menyalahkan orang tua, menyalahkan Tuhan gitu ya. Saya sangat sedih gitu melihat hal seperti itu. Seharusnya kita sadar walaupun kita tidak diberikan dalam kondisi yang baik ketika kita lahir di dunia. Kalau kita sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan porsinya sesuai dengan ukuran masing-masing. Pasti kita bisa menjadi orang-orang yang memahami dan kita akan belajar bertanggung jawab. Gitu. Ya enggak? Kalau kita tidak sadar akan hal ini, kita akan selalu saling menyalahkan. Makanya sebagai anak Tuhan, kalau engkau merasa saya kenapa dilahirkan seperti ini, saya kenapa seperti ini. Hari ini saya mau kasih tahu kabar baik. Kita punya Bapa di surga. Walaupun saya pun juga lahir waktu itu ditinggalkan oleh almarhum papa saya dalam umur 7 tahun. Saya merasa dulu saya hidup tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah gitu. Tetapi setelah saya mengenal Tuhan, saya sadar bahwa saya punya Bapa yang kekal, yaitu Bapa di surga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu kita bersyukur. Kita sebagai orang Kristen boleh memanggil Tuhan itu Bapa. Betul nggak? Nggak ada di agama manapun yang manggil Tuhannya Bapa. Hanya kita sebagai orang Kristen. Jadi seharusnya kita ini bersyukur sebagai orang Kristen. Kita bisa panggil Tuhan kita adalah Bapa. Dialah yang akan memelihara hidup kita. Amin saudara. Saya berdoa buat kita semua. Ya, kita jangan suka menyalahkan. Percayalah Bapa di surga adalah Bapa yang selalu memelihara kita. Yang ketiga, yang terakhir, ya, kita harus selalu optimis. Kita harus selalu optimis, ya, jangan pesimis. Ya. Orang-orang dunia di luar sana yang tidak kenal Tuhan aja punya pikiran yang selalu optimis. Ya. Kalau kita bisa lihat di bagaimana perkembangan teknologi zaman sekarang ini, kita bisa tahu perkembangan teknologi bisa berkembang rata-rata juga bukan orang percaya Tuhan loh. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan bisa mengembangkan teknologi. Apalagi kita yang percaya Tuhan, harusnya kita bisa lebih dari mereka. Makanya kita harus punya apa? Pikiran yang optimis, ya. Kita harus punya pikiran yang optimis. Karena hidup kita itu dijagai Tuhan. Hidup kita itu bersama Tuhan, ya. Makanya 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh apa? Ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya. Kita jangan pernah menyerah. Kita harus tetap membangun responsibility dalam hidup kita.
menjadi pribadi yang bertanggung jawab, ya enggak? Di situ ada 3 poin. Tadi yang pertama apa? Kita jangan sampai menjauh dari Tuhan karena Dialah sumber kehidupan kita. Dialah Bapa kita, Bapa yang kekal, ya. Walaupun saudara mungkin di dunia ini ada orang-orang yang tidak punya Bapa, engkau bisa berdoa kepada Tuhan. Engkau bisa sebut Tuhanmu Bapa di sorga, ya. Makanya kalau kita berdoa mulailah panggil dengan Bapa di sorga. Lalu yang kedua, kita jangan suka menyalahkan kondisi apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Jangan pernah kita blaming keadaan, blaming orang lain, ya. Mari kita mengevaluasi diri, ya. Kita lihat diri kita, apakah diri kita sudah benar atau mungkin kita ada melakukan salah. Yang terakhir, kita harus selalu optimis. Kita harus punya pikiran yang optimis. Kita percaya jalan kita itu tidak sendirian, kita selalu berserta dengan Tuhan. Karena Sang Immanuel, Tuhan kita yang dahsyat, selalu menyertai kita. Sebagai ayat penutup dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya yakin kalau kita punya mentalitas seperti Kolose 3 ayat 23 ini, kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan ketika kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita juga akan diberkati Tuhan, ya. Terpujilah nama Tuhan, biar firman ini memberkati kita semua. Sebelumnya kita akan masuki dalam perjamuan kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami diajar untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Hamba-Mu tahu bahwa setiap kami mempunyai kekurangan. Mungkin kami pribadi-pribadi yang suka lari ya Tuhan dari masalah. Tetapi hari ini kami mau menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kami akan menghadapi apapun masalah yang ada di depan kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa untuk firman ini boleh disampaikan, memberkati setiap orang yang mendengar. Biarlah orang-orang yang mendengar firman ini tidak jadi menjauh dari Tuhan. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka menjadi orang yang tidak suka menyalahkan. Tetapi mereka menjadi orang yang selalu mengevaluasi diri. Sehingga hidup mereka akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kami juga percaya mereka semua akan menjadi orang-orang yang optimis. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan melanjutkan dalam perjamuan kudus. Suci dan kuduskan perjamuan kudus ini, layakkan kami ya Tuhan. Mungkin kami melakukan kesalahan, hal-hal yang tidak Engkau senangi. Ampuni kami ya Tuhan. Biar kami layak di hadapan-Mu. Ajar kami, tuntun kami. Supaya kami bisa melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari saudara yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur tangan kanan kita tinggi-tinggi.
dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Angkat suaramu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau sungguh baik. Oh. Mari sembah Dia, mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Kami Engkau menyucikan kami. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Thank you. Inilah ibadah kami ya Tuhan, biarlah ibadah ini ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Kami percaya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu hamba-Mu berdoa untuk setiap yang mendengarkan ibadah online ini. Mungkin mereka sedang mengalami masalah hidup ya Tuhan. Kiranya Tuhan bantu mereka, tolong mereka Tuhan. Mungkin yang sakit bisa Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Biarlah mereka bisa pulih dan bisa menyatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Kamu juga berdoa untuk setiap yang sedang mengalami kemerosotan ekonomi, kiranya Tuhan bantu mereka, biar ekonomi mereka dipulihkan oleh Tuhan. Entah mereka sedang kehilangan pekerjaan atau kehilangan bisnis mereka, Tuhan akan bantu mereka, Tuhan akan pulihkan mereka, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa menyatakan bahwa Tuhan itu sungguh ada, Tuhan itu sungguh ajaib. Kamu juga berdoa untuk setiap orang yang sedang mengalami masalah hidup, apapun yang sedang mereka alami, mereka membutuhkan jawaban, mereka sudah berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan jawab doa mereka ya Tuhan. Biarlah apapun yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin sehendaki, Tuhan sertai mereka, sehingga apa yang mereka ingini juga seturut dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, biarlah setiap hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu, biarlah kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
bangkit dan angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, God bless you.